Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala BSKAP, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Tony Toharudin, dan seluruh jajaran di BSKAP, para narasumber, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya pada siang hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti webinar dalam rangka sosialisasi dan sekaligus pendalaman atas terbitnya Permendikbud nomor 13 tahun 2025. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, para peserta webinar yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Mudah-mudahan kita semua memiliki pemahaman yang sama, memiliki pemahaman yang mendalam, dan juga kesiapan untuk mengimplementasikan permen ini sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air kita. Saya mohon maaf tidak dapat hadir dari awal, jadi kalau tadi sudah dimulai oleh Pak Kepala Beskap, ini berarti pembukaan yang tertunda atau pembukaan yang kodo begitu, yang tertunda. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk bersama-sama meningkatkan wawasan kita dan pengetahuan kita tentang berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya ingin menegaskan 3 hal yang mudah-mudahan bisa menjadi penguatan dari apa sudah disampaikan oleh Profesor Tony Toharudin tadi. Yang pertama, saya menegaskan bahwa Permendikbud nomor 13 tahun 2025 ini bukan permen tentang kurikulum baru. Ini perlu saya tegaskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan kita, karena selama ini karena membaca judulnya saja itu seakan-akan permen ini merupakan aturan tentang kurikulum baru. Sebagian kita ini, sebagian masyarakat itu ada yang hanya membaca sesuatu dari judulnya dan kurang meluangkan waktu untuk membaca secara detail. Saya sering menyebut gejala ini sebagai gejala scroll culture atau budaya scroll gitu, hanya baca judulnya sudah mengambil kesimpulan tanpa melihat batang tubuh dan menganalisis kata demi kata sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang kedua, Permendikbud 13 2025 ini merupakan satu rangkaian dari paling tidak 3 permen yang lain. Yang pertama tentu permen tentang standar kompetensi lulusan, kemudian yang kedua adalah permen tentang muatan atau standar isi, dan kemudian yang ketiga itu adalah permen tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sehingga karena itu maka kesemuanya merupakan satu rangkaian yang terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Kami tentu saja menegaskan bahwa penerapan pembelajaran mendalam sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 13 2025 ini meniscayakan adanya perubahan dari sisi muatan dalam masing-masing mata pelajaran. Karakteristik dari pembelajaran mendalam itu adalah pembelajaran yang dia sempit tetapi mendalam begitu, atau istilah lain yang dipakai di negara tetangga kita Singapura itu adalah less but more gitu. Atau saya
sempat membaca sebuah artikel itu judulnya When Less is More. Ketika sesuatu itu sedikit, kita itu bisa menggali lebih banyak lagi. Karena pendekatan yang ditekankan adalah pendekatan yang integratif, di mana satu pokok bahasan itu bisa dikaitkan dengan berbagai tema yang sejalan dan mungkin juga lintas mata pelajaran. Sehingga karena itu dalam beberapa hal, pembelajaran dengan pendekatan mendalam ini bisa saja terintegrasi atau memiliki irisan dengan model kurikulum K13, bisa juga dalam beberapa hal menyangkut pendekatan yang mendalam itu juga ada beberapa irisannya dengan kurikulum Merdeka, yang dua-duanya masih bisa dipakai untuk sistem yang ada sekarang ini. Nah, yang ketiga, yang terakhir, saya ingin menekankan bahwa pembelajaran mendalam ini adalah satu pendekatan yang tidak hanya berdasarkan apa yang sekarang disebut dengan written curriculum. Artinya kurikulum yang berbasis pada apa yang tertulis di dalam kurikulum itu sendiri dan juga serangkaian mata pelajaran yang diajarkan di satuan pendidikan. Satu hal yang menjadi penekanan dalam pembelajaran mendalam itu adalah hidden curriculum, di mana kita selain ada written curriculum juga ada hidden curriculum yang menekankan pada pemberian pengalaman-pengalaman kepada murid sehingga mereka memiliki pengalaman, memiliki sikap dan pandangan yang dibentuk dari berbagai pengalaman yang ada di sekolah. Hidden curriculum itu dalam beberapa hal memiliki irisan dengan experiential learning, pembelajaran yang di situ memberikan ruang kepada murid untuk bisa mendapatkan berbagai pengalaman di lingkungan pendidikan, baik dari mereka berinteraksi dengan sesama murid, interaksi dengan guru, interaksi antara semua insan pendidikan di suatu satuan pendidikan, dan juga pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari berbagai kegiatan yang tadi Pak Tony menyampaikan, misalnya kegiatan kepanduan, pengembangan bakat minat, dan yang lain-lainnya itu. Karena itu maka upaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, yang memungkinkan anak untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian bagaimana agar para murid itu juga memiliki kesempatan untuk mereka mengembangkan pemikiran tingkat tinggi, melakukan kontekstualisasi apa yang mereka pelajari, dan kemudian menciptakan suasana pembelajaran di mana semua murid itu mendapatkan perhatian dari gurunya, itu juga menjadi bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembelajaran berdasarkan pendekatan mendalam itu. Sehingga karena itu maka dengan prinsip mindful itu tidak sekedar kita memberikan pembelajaran yang reflektif, yang mendorong berpikir tingkat tinggi, mendorong nalar kritis, juga mendorong kemampuan-kemampuan dalam memecahkan masalah, dan berbagai hal lain yang melekat dalam pembelajaran reflektif, atau sering disebut dengan metacognitive learning, atau ada yang menyebutnya dengan executive learning itu, tetapi juga satu prinsip di mana semua murid itu mendapatkan perhatian dan mendapatkan apresiasi atas keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Sehingga mindfulness itu adalah satu sikap di mana kita memberikan ruang yang sama kepada semua murid di kelas kita, dan juga memberikan kesempatan yang sama kepada semua murid untuk mereka terlibat dalam pembelajaran, sekaligus juga mendorong mereka untuk memiliki kontribusi yang memungkinkan mereka melakukan apa yang dalam prinsip dasar pembelajaran ini disebut sebagai construction of knowledge. Nah, disinilah menurut saya mindfulness itu menjadi bagian penting yang dia tidak dapat dilepaskan dari apa yang kita sebut dengan hidden curriculum dan juga experiential learning.
Sehingga semua pengalaman yang mereka miliki dalam lingkungan keluarga, kehidupan pribadi mereka, pengalaman dalam kehidupan di masyarakat mereka, dan juga apa yang menjadi persepsi mereka terhadap sesuatu, itu juga mendapatkan ruang di dalam semua proses pembelajaran itu. Sehingga karena itu maka mindfulness sekali lagi itu tidak hanya berkait dengan bagaimana kita mendorong pembelajaran yang reflektif, tetapi juga pembelajaran yang mungkin ini istilah ini belum sepenuhnya tepat, mungkin pembelajaran yang apresiatif dan partisipatif. Nah kemudian yang kedua yang menjadi pilar dalam pembelajaran mendalam itu adalah meaningful, di mana murid ini menemukan makna dan juga menemukan sesuatu yang dia pelajari itu bermanfaat, yang dia pelajari itu memiliki fondasi untuk banyak hal, baik yang berkaitan dengan peningkatan pembelajaran maupun yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang ketiga yang joyful, yang menyenangkan, menggembirakan, itu tidak berarti hanya pembelajaran yang lucu, tetapi joyful itu pembelajaran di mana mereka memiliki motivasi yang tinggi, memiliki semangat yang tinggi. Bahkan sekarang orang menggunakan istilah grit, ya. Tidak sekedar motivation tetapi grit, yang itu levelnya lebih tinggi dari motivasi, sehingga mereka memiliki semangat untuk terus belajar dan menemukan makna dari yang dia pelajari itu, sehingga pengalaman-pengalaman baru, hal-hal yang baru itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, yang joyful, sehingga tumbuh intrinsik motivasi dan juga tumbuh semangat untuk terus menggali. Dalam kaitan ini pula kemudian kita berusaha untuk memperkuat ekosistem dalam pembelajaran, di mana belajar itu tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, bahkan mungkin tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga apa yang mereka temukan di masyarakat juga menjadi bagian dari pembelajaran ini. Sehingga karena itu maka penguatan ekosistem dalam pendidikan yang sering saya sebut dengan catur pusat pendidikan itu, pendidikan di sekolah, dalam keluarga, kemudian juga di masyarakat dan media, itu menjadi satu kekuatan yang saling memperkuat sehingga pendidikan itu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Sehingga penguatan-penguatan yang berasal dari resources, yang berasal dari masyarakat, atau resources yang berasal dari buku, dan juga resources yang bisa digali oleh para murid dari internet dan informasi-informasi digital yang relevan, itu juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan pembelajaran mendalam sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 13 tahun 2025. Karena itu maka kita semuanya tentu perlu memahami substansi dari Permendikbud ini dan kemudian bagaimana kita dapat menerapkannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, juga meningkatkan kualitas pendidikan, dan pada akhirnya kemudian untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ini adalah bagian dari solusi akademik agar berbagai persoalan pendidikan yang selama ini menjadi tantangan kita bersama-sama dapat kita selesaikan secara bertahap dari hulunya, dan kita tentu saja memang harus melalui proses ini secara bertahap yang hasilnya tidak akan bisa kita lihat dalam waktu yang singkat. Proses ini adalah proses yang longitudinal, proses yang panjang, dan proses yang tentu saja dalam pelaksanaannya meniscayakan adanya perubahan mindset dalam diri kita semuanya, dan juga perubahan dalam upaya kita untuk menjadi lebih baik lagi. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Semoga acara ini bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam, pemahaman yang komprehensif, dan juga bagaimana kita menerapkannya di lingkup lembaga atau satuan pendidikan kita masing-masing. Demikian dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Abdul Muti yang telah membuka acara secara resmi dan membersamai kita pada acara hari ini. Hadirin yang berbahagia, hadirnya Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tidak untuk mengubah substansi kurikulum yang sedang berlaku, melainkan sebagai penyesuaian dan penguatan arah kebijakan. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kami memberikan kesempatan untuk seluruh hadirin menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan dapat disampaikan melalui tautan link.beskap.id/tanya jawab Permendikdasmen 13 atau memandai kode respon cepat atau QR Code yang tampil pada layar. Hadirin yang kami hormati, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak paparan yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Kepada Ibu Lasmi Dewi, disilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Muti, yang sama-sama kita hormati juga Bapak Kepala BSKP, Bapak Tony Toharudin, dan juga tentunya Bapak Ibu peserta yang hadir pada webinar hari ini. Terima kasih atas antusiasmenya untuk bisa mengikuti webinar kali ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menteri sekaligus juga oleh Kepala BSKP, bagaimana hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 13 tahun 2025 ini adalah sebagai bentuk dari penyesuaian, kemudian juga bentuk dari penguatan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikembangkan. Pasti akan banyak bertanya, mengapa peraturan ini baru lahir 3 hari setelah tahun ajaran baru mulai. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa ini adalah sebuah rangkaian Bapak Ibu. Jadi rangkaian yang memang harus kami ikuti, di mana kami harus menunggu tentang standar kompetensi lulusan yang alhamdulillah lahir dengan Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025. Kemudian juga kami juga menunggu terkait dengan standar isi yang hadir pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2025, dan ini adalah Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang perubahan kurikulum, perubahan atas peraturan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang implementasi kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Lalu apa yang membedakan atau apa sih yang disesuaikan dalam peraturan ini? Bapak Ibu sekalian, Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 ini disusun sebagai upaya untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Bagaimana juga kami melakukan upaya bagaimana kurikulum ini bisa membantu membangun manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkarakter Pancasila, sehingga diperlukan penyesuaian kurikulum dan pendekatan pembelajaran yang mampu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan global, dan keragaman sosial budaya. Lalu hal-hal apa saja yang berubah ataupun yang disesuaikan di dalam peraturan ini, dalam kebijakan ini? Yang pertama adalah tentang penerapan pendekatan pembelajaran mendalam yang dimasukkan ke dalam kurikulum. Kemudian yang kedua, menambahkan mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan artifisial dalam intrakurikuler, kemudian juga penyesuaian bentuk, kompetensi, dan muatan pembelajaran kurikuler, dan yang berikutnya adalah pengaturan tentang penyediaan kegiatan ekstrakurikuler. Lalu bagaimana sekolah atau satuan pendidikan mengimplementasikan kurikulum ini? Pada saat peraturan menteri ini berlaku, satuan pendidikan tetap dapat menerapkan kurikulum merdeka dan juga kurikulum 2013. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan bahwa peraturan ini menyesuaikan dengan implementasinya pembelajaran mendalam. Sedikit saya mengingatkan atau menyampaikan seperti apa itu pembelajaran mendalam.
Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan untuk meningkatkan kompetensi murid secara optimal. Bagaimana kerangka kerja dari pembelajaran mendalam ini dikembangkan terdiri atas 4 komponen, yaitu dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, kemudian juga pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri, kemudian juga Pak Kepala Beskap tentang bagaimana pembelajaran mendalam ini dapat diimplementasikan. Pembelajaran mendalam ini difokuskan pada pencapaian 8 dimensi profil lulusan. Profil lulusan ini dicapai melalui prinsip-prinsip yang memang kita terapkan di dalam pembelajaran bermakna, berkesadaran, dan juga menggembirakan. Sehingga nanti diharapkan profil lulusan dapat utuh diperoleh oleh para murid kita. Bapak Ibu sekalian, prinsip tersebut diwujudkan melalui pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, dan berefleksi, serta didukung oleh praktik pedagogis yang berfokus pada pengalaman belajar murid yang autentik, di mana juga bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang bervariasi, terintegrasi, serta memberikan keamanan dan kenyamanan kepada murid dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian juga bagaimana pemanfaatan teknologi digital, serta adanya kemitraan pembelajaran yang dapat membentuk hubungan kolaboratif. Lalu bagaimana pembelajaran mendalam ini nanti melakukan asesmennya? Asesmen dalam pembelajaran mendalam tetap menerapkan bentuk asesmen formatif dan juga sumatif dengan menekankan pada asesmen otentik dan holistik. Bapak Ibu sekalian, asesmen formatif ini tentu memberikan umpan balik selama proses pembelajaran berlangsung, sementara asesmen sumatif dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian dari capaian pembelajaran secara menyeluruh. Bagaimana nanti implementasinya dalam asesmen ini tentu berbanyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk memperkuat kemampuan ataupun capaian-capaian pembelajaran murid. Kemudian sebagaimana diketahui bahwa dalam proses pendidikan, dalam proses pembelajaran, untuk membentuk profil lulusan yang utuh, tentu diperlukan murid melakukan berbagai aktivitas pembelajaran. Kita sebut saja ada yang disebut dengan aktivitas intrakurikuler, ataupun juga kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan juga budaya satuan pendidikan. Kegiatan intrakurikuler biasanya dilaksanakan untuk mencapai tujuan belajar sesuai dengan jadwal dan beban belajar pada struktur kurikulum yang telah ditetapkan. Kemudian kokurikuler juga adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan pendalaman dan atau pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam rangka mencapai kompetensi khususnya pada aspek pengembangan karakter. Kemudian juga kegiatan ekstrakurikuler yaitu adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka memberikan keleluasaan mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan pribadi, kerjasama, dan juga kemandirian para murid yang dilaksanakan secara optimal, yang tentunya dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bimbingan dan juga pengawasan dari satuan pendidikan. Selain itu juga budaya satuan pendidikan ini juga penting, bagaimana kita menciptakan iklim satuan pendidikan, kemudian juga menerapkan kebijakan, pola integrasi dan juga komunikasi, serta norma-norma yang berlaku di satuan pendidikan. Ini adalah satu aktivitas pembelajaran yang utuh yang bisa membentuk profil lulusan menjadi kompetensi yang utuh. Lalu bagaimana juga 8 dimensi profil lulusan ini merupakan hasil capaian dari pengetahuan, keterampilan, dan juga karakter. Dan di samping itu juga kami berharap 8 dimensi profil lulusan ini dapat menumbuh kembangkan kemampuan murid dalam aspek kepemimpinan yang efektif, yang berintegritas, profesional, dan juga transformatif. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana secara detail kita akan lihat penyesuaian-penyesuaian struktur kurikulum dari mulai intra, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler yang hadir di dalam Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 ini.
Bapak Ibu, penyesuaian struktur kurikulum ini dilakukan dengan tujuannya tentu ingin meningkatkan mutu pendidikan, ingin meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Sehingga kami melakukan penyesuaian-penyesuaian yang pertama pada aspek struktur kurikulum yang memuat alokasi waktu pada aspek intra dan juga kokurikuler. Tentunya selain intra dan kokurikuler, struktur kurikulum juga dapat memuat ekstrakurikuler yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Kemudian alokasi waktu untuk ekstrakurikuler ini dapat ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan di luar jam pelajaran yang telah ditetapkan dalam struktur kurikulum. Dan Bapak Ibu sekalian, kami dapat memastikan total alokasi waktu untuk seluruh mata pelajaran di satuan pendidikan di setiap kelas itu tidak mengalami perubahan. Bapak Ibu nanti boleh dicek total alokasi antara intra-ko totalnya itu seperti apa, insya Allah tidak ada perubahan. Nah, lalu bagaimana juga dalam penyesuaian intrakurikuler dengan pendekatan pembelajaran mendalam serta kebijakan transformasi digital. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri maupun juga Pak Kepala Beskap, salah satu mata pelajaran yang ditambahkan adalah mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan artifisial sebagai mata pelajaran pilihan. Ini tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan mata pelajaran pilihan ini. Kemudian selain itu, intrakurikuler ini juga kegiatan pembelajaran yang memang dirancang, dilaksanakan untuk mencapai tujuan belajar yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan juga beban belajar pada struktur kurikulum. Bapak Ibu sekalian, intrakurikuler ini dirumuskan dalam bentuk mata pelajaran, alokasi waktunya ditetapkan dalam 1 tahun ajaran baru. Kemudian juga ini yang mungkin bicara terkait bagaimana pembelajaran mendalam ini masuk dalam kurikulum. Penyesuaian intrakurikuler berfokus pada materi esensial yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran agar proses pembelajaran dapat dikelola secara optimal untuk implementasi pembelajaran mendalam. Nah, terkait dengan capaian pembelajaran telah hadir keputusan Kepala Beskap nomor 46 tahun 2025. Nanti Bapak Ibu boleh dicek baik itu di link beskap.id maupun juga di websitenya kurikulum. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang berkaitan dengan mata pelajarannya, kami tidak melakukan pengurangan jam mata pelajaran untuk setiap mata-mata pelajaran di setiap kelas. Kemudian kita kembali berbicara mengenai mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Bagaimana mata pelajaran ini diimplementasikan ataupun diterapkan di setiap satuan pendidikan? Pada prinsipnya, karena mata pelajaran ini adalah mata pelajaran pilihan, kemudian juga penambahan jamnya silahkan disesuaikan oleh satuan pendidikan, dan yang pasti mata pelajaran ini dapat diterapkan pada mulai kelas 5 sampai kelas 12 pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lalu apakah di PAUD ataupun mungkin di kelas 1 sampai kelas 4 tidak boleh belajar coding atau KA? Dalam mata pelajarannya tidak ada, tapi aktivitasnya, kreativitasnya silahkan dapat dikembangkan. Jadi untuk mata pelajarannya tetap mulai dari kelas 5 sampai dengan kelas 12. Lalu mata pelajaran ini juga nanti akan diimplementasikan mulai tahun ini 2025 pada tahun ajaran 2025-2026 dan dilaksanakan secara bertahap mulai dari kelas 5, kelas 7 dan kelas 10. Pada satuan pendidikan dari mulai SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA ataupun juga MAK. Nah, untuk pendidikan khusus ini dapat dimulai dari mulai kelas 7 atau kelas 7 pada jenjang SMPLB ataupun MTSLB dan kelas 10 SMALB maupun MALB. Bapak Ibu sekalian, tentunya Kemendikdasmen mengenalkan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini sebagai salah satu upaya untuk merespon transformasi digital dengan menyiapkan generasi yang mampu berpikir kritis, sistematis, logis, beretika, dan juga tentunya bertanggung jawab. Ini yang kami harapkan nanti dapat tumbuh, dapat dimiliki kompetensi oleh setiap murid yang mempelajari mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial.
Lalu bagaimana penyesuaian yang kami lakukan pada program kokurikuler? Pada program kokurikuler ini kami melakukan penyesuaian pada aspek bentuk, kompetensi, dan juga muatan pembelajarannya. Mari kita lihat pada aspek bentuk. Di sebelumnya gitu ya, ada pernyataan yang menyatakan bahwa program kokurikuler ini paling sedikit dilaksanakan dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian pada peraturan baru kami susun menjadi lebih leluasa lagi, di mana satuan pendidikan kokurikuler dapat dilakukan melalui pembelajaran kolaboratif, lintas disiplin ilmu, kemudian juga gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan juga dengan cara yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa program kokurikuler ini masih ada, hanya namanya saja istilahnya yang tidak kita gunakan kembali. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana dari sisi kompetensinya? Di peraturan sebelumnya, kompetensi yang ingin dibangun melalui penguatan karakter ini mencakup pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian kami ubah menjadi 8 profil lulusan, di mana dari 6 ini ditambah menjadi 2. Yang 6-nya tidak berubah, kemudian kami bertambah menjadi kita sebut saja yang 8 ini. Yang pertama adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kemudian penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Jadi ada 2 dimensi yang baru, yaitu kesehatan dan komunikasi. Lalu bagaimana dari sisi muatannya? Sebelumnya dalam implementasi kokurikuler, tema ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sekarang pada peraturan ini kami berharap tema-tema ini akan muncul kreativitas dari setiap satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan dapat menetapkan tema-tema secara mandiri. Namun, jika satuan pendidikan masih ingin menggunakan tema sebelumnya, karena sudah dirancang, sudah disusun programnya, kami persilahkan gitu ya. Tinggal mungkin aktivitasnya saja dilakukan secara variatif, karena tadi tujuannya adalah ingin semakin menumbuhkan penguatan karakter. Lalu kemudian bagaimana kaitannya dengan pengaturan pada kegiatan ekstrakurikuler? Bapak Ibu sekalian, tentu ekstrakurikuler ini menjadi wadah sebagai kegiatan yang dapat mengembangkan karakter dalam rangka perluasan potensi, minat, bakat, kemudian juga kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian setiap murid yang dapat dilakukan secara optimal. Tentunya dalam pengembangannya ini harus berada di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Satuan pendidikan menyediakan sejumlah kegiatan ini untuk dapat dipilih dan diikuti sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat murid. Satuan pendidikan sekurang-kurangnya menyediakan ekstrakurikuler kepramukaan dan kepanduan lainnya. Jadi minimal 1 ekstrakurikuler ini dapat dilaksanakan, dan sangat boleh jika Bapak Ibu atau satuan pendidikan akan mengembangkan lebih dari 1 ekstrakurikuler. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah panduan-panduan yang nanti akan menjadi turunan dari peraturan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 ini, di mana nanti Bapak Ibu dapat mengunduhnya di website kurikulum, tapi ini segera launching. Kami masih dalam proses untuk finalisasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan segera publish artikel panduan-panduan ini. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan program-program yang diselenggarakan ataupun yang dikembangkan di satuan pendidikannya. Kami sudah menyusun panduan kurikulum satuan pengembangan kurikulum satuan pendidikan yang menyesuaikan dengan program kokurikuler. Kemudian juga kami sudah memperbaiki panduan pembelajaran dan asesmen. Kemudian juga ini adalah panduan kokurikuler. Ini juga panduan yang baru yang kami perbaharui untuk bisa membantu para satuan pendidikan mengembangkan kurikulumnya di satuan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, ini yang mungkin bisa kami sampaikan berkaitan dengan isi dari Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 ini.
Kami berharap dengan adanya panduan-panduan yang sudah kami siapkan, dengan adanya peraturan-peraturan baru ini, membuat sekolah ataupun satuan pendidikan menjadi lebih siap melaksanakan proses pendidikan dalam 1 tahun ajaran baru ini. Dan semoga kita semua diberikan kesuksesan dan tentunya apa yang kita cita-citakan untuk mengembangkan 8 profil lulusan dapat terwujud dengan melaksanakan implementasi pembelajaran mendalam dan juga menambahkan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial di setiap kelas, di setiap jenjang dari mulai kelas 5 sampai kelas 12. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lasmi Dewi atas paparan yang telah disampaikan. Bapak dan Ibu, telah kita simak bersama kebijakan tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Semoga materi yang disampaikan menambah pengetahuan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan telah kami kurasi dari hasil kumpulan berdasarkan tautan yang telah kami berikan sebelumnya. Mohon izin Ibu Lasmi, kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama dari Goizan Putra Enta 20. Pertanyaannya, apakah P5 dihapuskan di peraturan ini? Iya, saya jawab ya. Ya. Oke. Tadi disampaikan Bapak Ibu bahwa P5 ini adalah kegiatan kokurikuler. Jadi istilah P5-nya memang kami hilangkan gitu ya, atau proyek penguatan profil Pancasilanya kami hilangkan. Kemudian kami tidak memberi nama. Jadi tetap namanya adalah program kokurikuler. Gitu ya. Ini mungkin menjadi satu kegiatan yang tetap harus kita laksanakan sebagai bentuk dari penguatan karakter yang tadi disampaikan. Jadi insya Allah kegiatannya tetap ada, hanya namanya saja yang tidak kita gunakan kembali. Ya, jadi mohon masyarakat ataupun Bapak Ibu guru, kami tidak mengganti nama, tidak ada istilah P5 ataupun PP yang lain gitu ya. Yang ada adalah program kokurikuler. Itu saja mungkin ya. Baik, terima kasih Ibu. Izin lanjut ke pertanyaan kedua dari Silviani.b. Pertanyaannya, apakah bisa JP di kurikuler dimasukkan ke JP intrakurikuler? Wah, ini Bapak Ibu sekalian, kokurikuler ini kan satu program ataupun kegiatan pembelajaran yang fungsinya adalah memberikan penguatan, memberikan pendalaman dan juga pengayaan terhadap kegiatan intrakurikuler dalam rangka pengembangan kompetensi dan juga pengembangan khususnya untuk pengembangan karakter ya. Jadi sebisa mungkin tidak dikurangi gitu ya, atau tidak dihilangkan, karena kami sudah membuat satu sudah dibuat proporsi ya, kesesuaian antara jam intra dan juga jam kokurikuler. Jadi kami berharap program kokurikuler ini tetap ada dengan jumlah jam yang telah kami sesuaikan. Jadi Bapak Ibu boleh lihat nanti jumlah jamnya pun kami sesuaikan tidak dengan aktivitas-aktivitas yang mungkin yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026 ini. Baik, jelas sekali ya Ibu. Izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Reski Dini. Pertanyaannya, apakah mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial wajib diterapkan oleh seluruh satuan pendidikan di tahun ajaran ini? Nah, berarti belum menyimak ya, tadi di peraturannya disampaikan bahwa mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini adalah mata pelajaran pilihan ya. Artinya pilihan ini tentu menjadi kewenangan dari satuan pendidikan yang memang merasa siap untuk menerapkan mata pelajaran ini. Kami persilahkan di tahun ajaran baru ini. Tapi juga nanti kita akan melihat bagaimana perkembangannya. Yang pasti mata pelajaran ini dapat diterapkan secara bertahap Bapak Ibu dari mulai tahun ajaran baru ini sampai nanti ke depannya. Kalau misalnya sekarang belum siap,
ya tidak perlu dipaksakan dulu ya, mungkin nanti bisa dilaksanakan dalam bentuk ekstrakurikuler dulu, kemudian kokurikuler, baru nanti bisa masuk ke dalam intra, dan memang sudah ketersediaan guru, ketersediaan sarana prasarana juga sudah dipastikan bisa mendukung terhadap implementasi mata pelajaran ini. Baik, terima kasih Ibu. Dan ini pertanyaan terakhir dari Nita.Fitrianita. Pertanyaannya, kapan rilis panduan kurikulum dan kokurikuler? Masih banyak yang belum jelas pada kokurikuler. Wah, siap. Tadi sudah disampaikan ya, insya Allah dalam waktu dekat kami sedang berharap nih tim bisa minggu ini bisa langsung diterbitkan. Nah, kami juga sedang menunggu nanti izin dari Pak Kaban bahwa panduan-panduan ini sudah layak untuk terbit. Jadi insya Allah segera kami akan terbitkan panduan-panduan yang tadi saya sebutkan, ada 3. Ada panduan pengembangan kurikulum satuan pendidikan, panduan pembelajaran dan asesmen, kemudian juga panduan kokurikuler. Mudah-mudahan ini nanti bisa membantu setiap satuan pendidikan mengembangkan program kurikulumnya di satuan pendidikan pada tahun ajaran 2025-2026 ini. Baik, terima kasih Ibu. Semoga segera liris ya panduan-panduannya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Lasmi Dewi yang telah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Semoga dapat menjawab rasa ingin tahu Bapak Ibu dan juga semakin meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Permendikbudrismen nomor 13 tahun 2025. Baik, hadirin yang kami banggakan, harapan kami diadakannya webinar hari ini, seluruh peserta dapat memahami secara utuh penyesuaian dalam Permendikbudrismen nomor 13 tahun 2025, mulai dari penerapan pendekatan pembelajaran mendalam pada kurikulum, pengenalan mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan artifisial pada intrakurikuler, penyesuaian bentuk, kompetensi, muatan pembelajaran kokurikuler, sampai dengan pengaturan tentang penyediaan kegiatan ekstrakurikuler. Lebih dari itu, semoga acara ini dapat mendorong praktik pembelajaran yang lebih memuliakan, adaptif, kontekstual, dan bermakna dalam mewujudkan visi bersama pendidikan bermutu untuk semua. Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, selesai sudah rangkaian webinar kali ini. Saya, Anissa Eva, selaku pembawa acara pada hari ini, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Muti, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Bapak Tony Toharudin, Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Ibu Lasmi Dewi, para pejabat eselon 1 dan eselon 2 di kementerian dan lembaga terkait, serta Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada webinar kali ini. Semoga acara hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami banggakan, pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Sehingga seluruh elemen perlu bergerak bersama dan bergotong royong demi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.